Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di webinar Direction Live Online pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Widi dan rekan saya Indika yang akan menjadi pembicara pada sesi webinar siang hari ini. Saya informasikan bahwa webinar hari ini direkam dan nanti Bapak dan Ibu bisa mengakses untuk rekamannya melalui channel YouTube kami. Untuk linknya akan dikirimkan ke email yang sudah terregister saat Bapak dan Ibu mendaftar untuk mengikuti webinar siang hari ini. Nah, kami juga membuka sesi tanya jawab di akhir setelah webinar. Jadi silakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung dimasukkan di kolom question di webinar seperti yang dapat dilihat di layar Bapak dan Ibu sekalian. Webinar hari ini berjudul SCUC 2024 Recap, Key Highlights and Takeaways, yang nantinya akan menceritakan terkait pengalaman kita nih selama di event SD User Conference di San Diego, Amerika Serikat. Kemudian kita juga sudah merangkum beberapa informasi terkait teknologi update, gitu ya, dan juga beberapa informasi terkait solusi yang bisa dikembangkan dengan teknologi ArcGIS. Sebelumnya saya akan menjelaskan profil pembicara terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Rasita Dewi atau akrab dipanggil dengan sebutan Widi. Saya adalah Solution Strategist Specialist di SD Indonesia, khususnya di sektor komersial. Jadi kurang lebih selama 6 tahun ini saya berkecimpung di sektor properti gitu ya, real estate, kemudian transportation dan juga beberapa perusahaan construction. Hari ini juga saya ditemani oleh Mas Indika. Silahkan Mas Indika untuk memperkenalkan diri. Oke, ya. Jadi nama saya Indika Ares Pratama. Saya juga sebagai Solution Strategist Analyst, khususnya di sektor national government. Jadi kalau saya kurang lebih 5 tahun ke belakang mungkin banyak mengerjakan proyek-proyek yang kaitannya dengan urban planning, land administration management, dan juga local government. Seperti itu. Oke, Kak Widi, jadi kita akan menceritakan terkait pengalaman kita dulu nih ya, selama di user conference seperti apa, di mana user conference ini sekitar 1 minggu ya di San Diego lokasinya, dan menurut saya ini pengalaman yang cukup menarik bagi saya karena ini merupakan pengalaman pertama untuk bisa menghadiri salah satu conference GIS terbesar di dunia. Nah, seperti itu. Dan juga di sana kita bisa banyak sekali mendapatkan highlight-highlight terkait latest GIS. Kemudian juga kita bahkan bisa mengikuti beberapa technical session ataupun workshop. Dan juga yang tidak kalah penting kita bisa networking tentunya ya, dan bertemu dengan beberapa profesional GIS di bidangnya masing-masing di seluruh dunia. Oke, mungkin nanti Kak Widi coba jelasin ya seberapa besar sih SD User Conference ini. Ya, tadi Mas Indika menjelaskan bahwa ini salah satu event GIS conference terbesar. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita ada trivia ya, fact terkait SC User Conference 2024 gitu. Dan bisa dilihat ini adalah attendee yang hadir selama event SC User Conference. Ada kurang lebih 18.000 lebih ya yang datang secara langsung ke SDCC. Kemudian secara digital juga yang ikut gak kalah banyak nih Mas Indika. Ada lebih dari 20.000 digital attendee yang berasal dari 154 negara. Dan kenapa dibilang event GIS terbesar? Karena mapnya juga nggak kalah banyak gitu ya. Ada kurang lebih 600 map nih yang ada dimasukkan ke dalam map gallery. Oke, selanjutnya eh yang cukup menarik. Tadi kan attendees-nya banyak banget nih ya. Ya. Bahkan di sini kita bisa lihat nih rekan-rekan, lokasinya sendiri gak hanya di satu lokasi gedung gitu ya, tapi ada di 3 lokasi, yaitu ada di Hotel Marriott, kemudian ada di San Diego Convention Center itu sendiri, di SDCC, acara utamanya, dan juga ada yang di Marriott. Ya, di Hilton ya, di Hilton saking banyaknya nih. Oke, yang gak kalah menarik nih rekan-rekan sekalian. Jadi kalau rekan-rekan mendapat kesempatan untuk menghadiri User Conference dan baru pertama kali, nggak perlu khawatir untuk bingung cari lokasi di mana sih lokasi technical session yang ruangannya pasti banyak banget ya, karena kita sudah menyediakan asli user conference event map. Nah, di sini yang cukup menarik nih rekan-rekan, jadi rekan-rekan sekalian bisa lihat di sini di layar rekan-rekan ya, bahwasanya di sini kita bisa cari nih lokasi kita ini sekarang ada berada di mana gitu ya. Kemudian di sini misalnya kita berada di Marriott, kita tinggal klik yang di Marriott. Nah, ini bisa terlihat juga gitu ya lokasi secara indoornya gitu ya, peta indoornya di Marriott seperti apa. Saya akan contohkan sedikit kalau misalnya kita lagi ada di SDCC sini. Kemudian kita mau cari session kita. Nah, sessionnya banyak banget ya dari hari
Senin gitu ya sampai Jumat. Nah, misalnya kita ambil yang hari Jumat nih KWD, itu terkait closing session. Kita nggak tahu lokasi roomnya ada di mana, kita klik aja. Nah, kita tahu nih ternyata di exhibition hall F, tapi dari lokasi kita nggak tahu nih ke sana ini lewat mana. Nah, kita bisa langsung klik directionnya aja dan pilih lokasi kita ada di mana nih rekan-rekan sekalian. Misal kita lagi ada di SDCC Lobby A ya. Nah, dia akan langsung kasih routingnya nih rekan-rekan sekalian. Nah, ini sangat memudahkan banget dan ini memanfaatkan fitur terbaru ataupun teknologi terbaru dari Esri yaitu RJS Indoor. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian nanti boleh coba tuh RJS Indoor ke depannya. Oke, nextnya kita coba ceritain juga ya activity-activity kita di sana ngapain aja. Ya, jadi di hari pertama itu ada satu event yang nggak kalah penting, yaitu adalah plenary, gitu. Jadi plenary ini biasanya seharian di hari Senin, gitu ya, hari pertama user conference. Tapi sebelum itu biasanya untuk beberapa orang yang belum ambil batch, gitu, itu bisa pergi ke hall batch pick up, gitu. Bisa dibayangkan ya, karena attendingnya lebih dari 18.000, hallnya juga besar sekali nih, Mas Indika. Dan ini adalah salah satu snapshot ya kita tim S3 yang pergi ke user conference 2024 beserta beberapa usernya. Nah, di bagian plenary-nya mungkin Mas Dika mau cerita nih, apa sih isi-isi yang diceritain sama Jack dan juga user yang lain? Oke, jadi ini juga nggak kalah menarik nih, karena yang kita tunggu-tunggu acara utamanya di plenary, kita menunggu-nunggu Jack dan German, yaitu foundernya Esri ya. Dimana Jack dan German di sini menjelaskan bahwasanya di era saat ini, jadi peran JS itu sudah sangat masif dan ada di various sektor atau di banyak sektor gitu ya. Di sini bisa kita lihat bahwasanya peranan kita juga cukup penting dalam menjaga lingkungan kita. Bisa dilihat contoh-contoh showcase-nya, sebetulnya banyak banget showcase, tapi ini yang kita highlight ya terkait climate change gitu ya, climate assessment, kemudian juga ada regional sea ice di mana semakin meningkatnya air permukaan laut gitu ya, dan juga terkait planning and operation di setiap kota. Nah, ini yang juga cukup menarik. Di sana kita kehadiran itu governor dari State of Minnesota, itu Tim Walz nih, dan dia menceritakan memang GIS berperan penting di kotanya, bahkan pada saat pandemi COVID di tahun 2019 lalu ya, itu sangat berperan penting dalam memanage kotanya seperti itu. Nextnya apa lagi nih? Oh ya, jadi kita masuk ke sesi-sesi setelah plenary, itu biasanya ada salah satunya technical workshop nih. Jadi saya kita masuk ke satu ruangan gitu yang tadi sangat banyak itu ya di dalam SDCC dan ada beberapa sesi yang beruntung saya untuk ikuti gitu, termasuk spesial analis summit ini dan ada hal yang membanggakan bahwa di sini ada use case SE Indonesia terkait analisis pattern fire hotspot gitu ya yang menjadi salah satu contoh gitu ya penggunaan analisis pattern di Indonesia gitu dan yang cukup menarik bahwa Excel ini memperhitungkan juga untuk semua jenis attendee gitu karena ada salah satu kelas yang saya ikuti ada sign language interpreternya. Menurut saya itu keren banget deh sih conference Mas Indika. Jadi sangat ramah ya untuk seluruh kalangan ya. Oke. Oke, jadi nextnya ada activity yang juga menarik nih rekan-rekan sekalian. Jadi ada yang namanya special interest group. Jadi tentunya rekan-rekan yang hadir kan bukan hanya sebagai GIS engineer ya, banyak sekali memang dari sektor-sektor tertentu. Dan di sini kita memiliki special interest group yang memang fokus ke sektor-sektor ataupun industri-industri yang tertentu. Dan salah satu ataupun dua yang kita hadiri ini ada kita highlight ada di banking dan di railway gitu ya. Kenapa nih banking nih? Karena mungkin sebelumnya kita belum terpikir ya, JS untuk apa sih di banking ya? Nah, cuma di era saat ini kemarin di highlight cukup banyak bahwasanya di banking ini cukup pesat juga perkembangan JS-nya bahkan sampai ke people movement kemarin tuh kita diceritakan. Dan di sebelah kanan yang gak kalah menarik ini ada Apex Summit nih. Jadi di Apex Summit ini adalah tempat kita gitu ya untuk regional attack itu bisa sharing session terkait solusi-solusi yang permasalahan-permasalahan yang dihadapi di negaranya dan bisa diselesaikan dengan GIS tentunya. Dan di sini yang salah satu berkesempatan yaitu dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang nih DKI. Ini cukup menarik bahwasanya karena di Jakarta problemnya adalah karena semakin berkembang pesat gitu ya, itu menghasilkan perluasan juga ruang yang vertikal ke atas nih terkait gedung-gedung tinggi, gedung bertingkat. Namun saat ini masih kurangnya pemetaan spasial secara 3D
itu ternyata menyebabkan permasalahan untuk mengatur pertumbuhan gedung-gedung vertikal. Dan dengan 3D GIS, Kota Jakarta ini lebih memudahkan Kota Jakarta untuk bisa mendapatkan terkait dengan penggunaan ruangnya, bahkan sampai ke cadangan ruang dengan data 3 dimensi. Seperti itu. Nah, kemudian acara selanjutnya yang gak kalah penting juga nih, ada Expo. Jadi Expo ini berisikan booth-booth terkait AGIS produk gitu ya. Tidak hanya AGIS produk yang segitu banyaknya gitu ya, Mas Indika, ada juga sponsor nih. Sponsornya juga ada banyak. Tadi mungkin dilihat ya beberapa di slide-slide awal, yang mana yang mau saya highlight di sini adalah Autodesk sebagai salah satu partner kita. Di situ juga dijelaskan ya bagaimana integrasi antara ArcGIS dan Autodesk gitu, termasuk untuk salah satu yang cukup happening akhir-akhir ini adalah Geobil gitu. Itu sih Mas Indika. Itu terkait integrasi GIS dan BIM ya. Betul. Oke, menarik banget. Oke, selanjutnya ini yang udah di-highlight oleh Kak Widi nih tadi terkait fun fact-nya, di mana ada sekitar 600 peta yang dipajang di Map Gallery ya. Dan memang sebetulnya ini acara event Map Gallery ini juga dikompetisikan nih ternyata. Jadi setiap yang berkesempatan untuk bisa mensubmit solutionnya, gitu ya, pemanfaatan GIS-nya di negara masing-masing, itu akan disediakan barcode untuk di-scan di setiap panelnya. Jadi yang menghadiri ke panelnya itu bisa scan barcode jika memang dirasa ini solusinya menarik nih. Dan ternyata ada pemenangnya juga, Kak Widi. Oh, siapa nih yang jadi pemenangnya? Nah, cukup menariknya di sini yang kita highlight adalah PLN. Nah, karena di sini ada dua perwakilan nih dari Indonesia, ada OIKN dan PLN yang mensubmit. Dan juara dua dari vote terbanyak yaitu PLN terkait solusi untuk listrik untuk desa, di mana ia ingin memastikan keterjangkauan listrik sampai ke desa-desa. Sementara kalau OIKN mungkin vote-nya belum terbanyak, tapi cukup menarik juga nih solusinya, yaitu terkait spatial planning and decision support menggunakan GIS seperti itu. Dan yang gak kalah penting nih, rekan-rekan sekalian, di pojok kiri itu ada panel dari Asia, di mana Asia ini adalah Esri Young Scholars, di mana ini kompetisi yang diadakan juga setiap tahunnya ya. Jadi rekan-rekan sekalian yang ingin mencoba untuk mendaftar ke kompetisinya ini boleh banget, karena pemenangnya seperti Mbak Naura Fadila ini dari ITB dengan solusinya itu untuk safer space ya, itu menggunakan GIS. Ya, karena menjadi pemenang dia diberangkatkan ke acara user conference di San Diego. Mungkin rekan-rekan sekalian kalau tertarik boleh ya untuk mendaftar. Oke, nextnya apa lagi nih Kak Widi? Nah, ini nextnya ada juga terkait turn activity-nya. Kalau tadi kita berbicara terkait technical gitu ya, rangkaian acaranya sih, tapi ada juga loh turn activity-nya di user conference. Nah, beberapa di antaranya itu ada games, yang sebenarnya kita bisa mainkan ya di salah-salah technical session gitu ya. Termasuk juga ada makan siang gitu ya bersama, dan juga sosialisasi. Dan sosialisasi di sini beberapa yang sempat diikuti adalah untuk sektor government gitu. Karena biasanya sosialisasi ini dibuat per sektor, sehingga nanti user-user itu bisa saling bersosialisasi dan juga membuat koneksi gitu ya, untuk saling mengetahui apa sih solusi yang sudah dibuat gitu ya, atau tantangannya, atau bertanya bahkan ke asli staff-nya. Nah, ada satu lagi untuk yang fun activity ini adalah fun run 5K gitu ya. Jadi di sini ada snapshot dari tim kita yang mengikuti acara fun run ini, termasuk salah satu user kita juga nih yang mengikutinya gitu. Jadi maraton yang cukup hype akhir-akhir ini di Indonesia. Nah, yang terakhir untuk fun activity-nya itu ada party at Balboa. Jadi ada satu area spesifik namanya Balboa gitu, yang di dalamnya itu ada banyak sekali museum gitu. Dan di beberapa museum itu kita bisa masuk gitu ya, dan bertemu dengan staff yang lain, termasuk juga ada free flow makanan, karena seluruh area Balboa itu dibook khusus untuk attendee user conference. Itu sih Mas Indika. Oke, ini emang acaranya seru banget ya. Kita bisa berkenalan dengan seluruh profesional GIS di seluruh dunia gitu ya, dan kita bisa membangun koneksi di sana. Sekaligus tentunya menikmati acara yang setelah disediakan ya. Oke, nextnya ini ada acara yang mungkin gak kalah penting juga nih, karena ini memang acara yang setiap tahun diagendakan, yang biasa kita sebutnya itu adalah Special Achievement in GIS Award. Dan pengumuman dari SAJ Award ini sebetulnya ada di acara utama kita di plenary di awal tadi tuh, di hari pertama. Namun
untuk pemberian penghargaannya di hari terakhir. Dan di sini yang cukup menarik rekan-rekan sekalian, ada dua yang menjadi pemenang di SEG Award dari Indonesia, yaitu adalah Dinas Cipta Karya DKI dan juga SKK Migas. Nah, dua-duanya nih sebenarnya mirip-mirip nih solusinya, sama-sama memang mengusung portal untuk mendukung kebijakan satu peta, satu data, dan juga tentunya ini betul-betul mendukung yang seperti yang diamanatkan undang-undang ya, One Map Policy seperti itu. Nah, tadi kita sudah bercerita terkait apa saja sih activity selama user conference. Nah, sekarang kita masuk ke seksi yang nggak kalah penting juga, yaitu terkait update dari ArcGIS product. Oke. Nah, ini ada beberapa key release terkait aplikasi-aplikasi baru dan capability baru yang available di tahun 2024. Yang mau saya highlight juga di sini adalah terkait adanya updated user type di versi S3 gitu ya, yang akan nanti juga kita jelaskan. Kemudian sekarang ArcGIS Urban dan ArcGIS GeoBeam itu sudah available untuk diakses di ArcGIS Enterprise juga loh, gitu rekan-rekan. Nah, dari Mas Indika ada apa lagi nih yang mau di-highlight? Oke, kalau dari saya nih nggak kalah menarik dari update-nya S3 kemarin di User Conference, yaitu terkait 3D Tiles saat ini sudah disupport di S3, di ArcGIS, baik itu di ArcGIS Online maupun di ArcGIS Pro. Jadi rekan-rekan yang sering memanfaatkan data 3D, khususnya bertanya-tanya gimana cara membaca data 3D Tiles, nah saat ini sudah bisa gitu ya, kita memvisualisasikan ataupun membaca data 3D Tiles seperti itu. Kemudian yang nggak kalah menarik nih di ArcGIS Pro, update terbarunya yaitu kita bisa memanfaatkan fitur flat simulation nih Kak Widi. Jadi dengan mudah kita bisa membuat flat simulation dengan data-data yang sederhana seperti itu. Dan yang terakhir nggak kalah pentingnya, sekarang kan zamannya AI nih. Ya, mungkin rekan-rekan sekalian sangat sering menggunakan ChatGPT ya. Dan di Esri kita juga memanfaatkan fitur AI assistance nantinya di dalam ArcGIS product kita seperti itu. Menarik. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja nih yang terkait sesi pertama terkait updated user type. Jadi per tahun 2024, kami akan merilis beberapa user type baru. Ada 6 nih kelompoknya Mas Indika. Gitu. Jadi ada viewer, contributor, mobile worker, creator, professional, dan professional plus. Kenapa sih dibuat satu skema user type baru ini? Gitu ya? Karena harapannya kita ingin mensimplify dari user gitu ya untuk bisa menggunakan sebanyak-banyaknya aplikasi yang dibutuhkan yang disesuaikan dengan role-nya juga gitu. Jadi sudah dibundle. Nah, ada juga satu snapshot yang bisa Bapak Ibu screenshot juga gitu ya untuk memberikan gambaran apa sih capability untuk setiap role-nya. Dan yang mau saya highlight juga di sini adalah salah satu function untuk bundling aplikasinya yaitu ArcGIS Pro ya. Jadi ArcGIS Pro ini akan available untuk diakses mulai dari user type creator ke depannya nih Mas Indika. Jadi creator itu dapat yang basic, lalu professional dapat yang standar, dan yang professional plus nanti akan mendapatkan ArcGIS Pro level advance beserta beberapa extension yang memang sering dipakai. Menarik ya. Menarik sekali. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke updated dari ArcGIS Pro gitu. Jadi bisa dilihat di slide juga bahwa ArcGIS Pro ini sekarang sudah support untuk memasukkan data dalam bentuk PDF itu menjadi peta di dalam mapnya gitu. Kemudian juga yang gak kalah penting yang cukup hype akhir-akhir ini adalah terkait flat simulation. Selanjutnya kita lihat demonya. Jadi ini adalah demo terkait flat simulation-nya ya. Di sini kita bisa lihat ketika memang terjadi curah hujan tertentu gitu ya, bagaimana sih keadaan banjir gitu ketika memang curah hujannya tinggi nih Mas Indika gitu. Jadi ini memanfaatkan informasi terkait elevation ground di sekitarnya seperti itu Mas Indika. Dari Mas Indika ada tambahan apa lagi nih? Oke. Jadi yang menarik dari flat simulation di sini, kita sudah bisa memasukkan intervensi fisik. Seperti misalnya jika di suatu daerah aliran sungai, kita mau coba intervensi dengan adanya tanggul nih. Sekian meter tanggul, apakah tanggul itu sebetulnya efektif atau enggak dalam meredam banjir gitu ya. Dan ini juga sudah bisa disimulasikan di ArcGIS Pro nih. Ini cukup menarik. Versi terbaru tentunya di 3.3. Oke, selanjutnya kalau tadi sudah ArcGIS Pro, sekarang mungkin
kita beralih ke ArcGIS Enterprise karena banyak dari organisasi-organisasi di Indonesia yang juga memanfaatkan ArcGIS Enterprise nih, di mana saat ini yang cukup menarik ada aplikasi terbaru di ArcGIS Enterprise yaitu namanya Web Editor. Kemudian kita juga yang cukup menarik di sini adalah nantinya sama seperti halnya ArcGIS Online dan ArcGIS Pro juga ke depan akan mensupport data 3D. Dan yang terakhir nih update yang mungkin akan saya highlight, setelah banyak update-nya, tapi yang saya highlight adalah jika rekan-rekan yang memiliki ArcGIS Enterprise ke depannya sudah tidak perlu lagi menggunakan License Manager nih untuk portalnya, karena sudah bisa memanfaatkan ArcGIS Pro in portal aja, jadinya nggak perlu pakai License Manager lagi. Oke, yang selanjutnya apa lagi nih? Oh, selanjutnya ini ada update dari ArcGIS Online. Sebenarnya banyak juga ya update-nya sama seperti ArcGIS Enterprise, tapi yang mau saya highlight di sini adalah capability untuk membuat model builder on the web. Jadi ini coming soon nih, Mas Indika. Biasanya kita kan bikin model builder itu di desktop ya? Iya, di desktop. Ya, ArcGIS Pro kan. Nanti kedepannya akan bisa diakses melalui ArcGIS Online. Dan yang gak kalah penting nih sebenarnya kita ada recycle bin nih di ArcGIS Online. Ini cukup penting ya karena untuk meminimalisir kalau misalkan kita salah delete konten gitu ya. Nggak perlu khawatir lagi ya kalau salah delete ya. Karena kita udah bisa recover nih karena ada recycle bin yang terbaru teknologinya dari ArcGIS Online. Oke, yang selanjutnya karena ini ArcGIS Web Editor salah satu yang terbaru dan tadi di ArcGIS Enterprise ada update-nya, di online juga ada. Jadi kita bahas aja deh ya. Jadi ArcGIS Web Editor sendiri ini cukup menarik nih rekan-rekan, di mana nanti coming soon-nya memang bakal banyak editing-editing yang akan bisa dihadirkan, ya, seperti editing curves di web base gitu ya, kemudian topologi, parcel fabric, bahkan version management ke depannya akan ada menggunakan web base-nya dengan web editor ini. Dan kita coba akan praktekkan dulu ya. Nah, di sini ada salah satu contoh bagaimana ArcGIS Web Editor bisa mensimplifikasi JS data editing web base nih, nggak perlu lagi kita balik ke ArcGIS Pro ataupun desktop jadinya. Nah, di sini kita bisa lihat nih rekan-rekan, tinggal diklik aja ArcGIS Web Editornya, kemudian kita pilih data ataupun layer-layer yang kita ingin edit gitu ya. Nah, di sini kita coba cari layernya yang ingin kita pilih untuk editing, dan di sini kita bisa dengan mudah mengquery gitu ya. Misalnya kita bisa select by attribute nih untuk kita fokus ke suatu lokasi yang memang misalnya kita mau cari lokasi bidang tanah yang kurang dari 300 meter misalnya. Nah, ini kita bisa dengan mudah nih carinya menggunakan web editor. Selain itu, yang di highlight di sini juga kita bisa mencoba fitur snapping. Snapping biasanya baru ada di ArcGIS Pro gitu ya, di desktop kita. Nah, saat ini kita bisa menggunakan fitur snapping di ArcGIS Web Editor nih yang terbaru seperti itu, Widi. Jadi cukup menarik update-nya, memudahkan kita untuk melakukan simple editing gitu ya di web base tentunya. Menarik sekali. Nah, yang nggak kalah menarik nih, Mas Indika, kita akan membahas terkait AI, Artificial Intelligence gitu ya. Kalau sebelumnya kita banyak membahas terkait AI gitu ya untuk melakukan detection building, detection tree gitu. Sekarang SC juga nggak kalah pentingnya gitu ya menyediakan AI assistance nih Mas Dika yang functionality-nya kurang lebih mirip ChatGPT gitu ya. Kita ada assistant yang bisa membantu untuk melakukan beberapa hal. Jadi AI assistant ini Mas Indika dia sudah available di beberapa aplikasi gitu. Aplikasinya apa saja sih di ArcGIS gitu. Jadi ada Software 123, Knowledge, ArcGIS Pro gitu ya, MapViewer dan juga ArcGIS Hub. Nah, functionality dari AI ini banyak sebenarnya gitu ya, AI assistant. Ada yang dia bisa membantu untuk code generator gitu ya, ada yang dia mapping assistant, ada juga yang dia memang untuk membantu kita melakukan analisis. Jadi ada demonya nih, Mas Sifika. Oh, ada demonya nih? Iya. Gimana sih penggunaan AI assistant? Salah satunya ini adalah di MapViewer gitu ya, dan ini ada contoh data terkait pohon gitu, dan kita akan melihat bagaimana sih penggunaan AI ini bisa membantu untuk melakukan analisis sederhana gitu dan juga untuk melakukan simbologi. Contohnya ini data tree-nya, data pohonnya mau kita analisis hotspotnya seperti apa. Jadi sama ya jenisnya kayak ChatGPT, kita tinggal tulis aja tuh comment prompt-nya. Nah, nanti dia akan melakukan analisis secara langsung gitu. Jadi cukup magic ya gitu, keren sekali. Dan ini contohnya untuk yang
pengkategorisasian simbologi berdasarkan comment prompt juga nih, Mas Indika. Jadi kerjaan kita jadi lebih cepat ya. Betul, jadi lebih cepat. Nah, dari Mas Indika mungkin ada demo lain yang mau di-show juga nih terkait AI assistant. Oke, jadi selanjutnya nih buat rekan-rekan yang mungkin sering menggunakan survei form. Jadi kalau banyak tugas membuat survei form gitu ya, sini nggak perlu khawatir lagi karena sebetulnya dengan adanya survei 123 assistant, kita bisa tulis aja comment prompt, kita pengen data keluarannya itu seperti apa, jenis surveinya seperti apa. Nanti si AI-nya akan membantu kita untuk mengenerate form survei ini. Jadi kita mungkin tinggal adjust sedikit kali ya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi untuk formnya yang banyak itu mungkin itu sudah bisa dibantu oleh si sistem ini gitu. Menarik sekali. Nah, ada apa lagi nih Mas Indika untuk next-nya? Oke, nextnya yang nggak kalah penting adalah terkait data management di 3D. Karena tadi saya sempat highlight di awal terkait hadirnya 3D Tiles di ArcGIS gitu ya. Jadi di sini cukup banyak update-nya dari 3D gitu ya. Kita bisa menggunakan mesh modification, kemudian kita bisa improve editing constraint, bahkan kita sekarang sudah bisa mengupload data 3D di web base tanpa perlu publish lagi dari ArcGIS Pro. Nah, kemudian yang cukup menariknya juga yaitu si 3D Tiles itu yang saat ini kita support ya. Dan di bagian bawah kalau rekan-rekan lihat, ya, di situ ada yang tulisannya time support, di mana ini sangat menarik gitu ya untuk melihat perkembangan kota kita dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan data 3 dimensi. Ya, kalau kita punya building footprint 3 dimensi, kita bisa lihat nih perkembangan kota kita sebetulnya arahnya kemana sih? Apakah semakin sprawling gitu ya? Terjadinya urban sprawl kita bisa lihat gitu, dengan memasukkan time support feature ini di 3D ArcGIS. Menarik sekali. Oke, selanjutnya ini yang tadi sudah di-highlight oleh Kak Widi sebetulnya, di mana si ArcGIS Urban nantinya akan hadir juga di ArcGIS Enterprise, bukan ada di ArcGIS Online. Dan update terbaru dari kita yang cukup menarik sebetulnya adalah terkait project e-submission nih Kak Widi. Jadi nanti ini mungkin erat sekali kaitannya dengan mungkin local government ya, di mana local government yang biasa memberikan perizinan bangunan nih. Jadi nanti para yang ingin melakukan perizinan bangunan tidak perlu lagi mungkin hadir ke lokasi kantor perizinan gitu ya, bisa submit langsung web based data 3 dimensinya dan langsung dianalisa apakah data 3 dimensinya ini bangunannya sudah memenuhi persyaratan atau belum, seperti itu. Nah, mungkin kita langsung check it out ke ini aja kali ya, contohnya video demo. Nah, di sini contoh yang sudah menerapkan yaitu di Kota Praha, di mana dia coba melakukan upload secara langsung 3 dimensi, bisa langsung dicari gitu ya, lokasinya ada di mana. Kalau misalnya punya XY-nya boleh diinputkan supaya lebih detail koordinatnya, kemudian kita go to site dan nah 3D-nya langsung bisa tertampilkan di lokasi tersebut nih. Dan dari sisi tentunya untuk kita analisa ke depannya, kita juga pilih dulu nih bidang tanahnya gitu ya. Nah, kalau di sini dia menggantikan bidang tanah yang tadinya kecil-kecil tuh ya, akan dia coba merge, dia gabungkan bidang tanahnya, kemudian digantikan oleh suatu pembangunan mungkin ini apartemen atau sekolah gitu ya yang lebih besar. Dan di sini ketika sudah di save, kita bisa melihat nih penilaiannya ataupun secara checking regulasinya seperti apa. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya dari sisi ketinggian ternyata itu tidak memenuhi aturan yang berlaku nih Kak Widi. Ternyata dia melebihi ketinggian. Nah, kita lihat tadi dia ketinggiannya itu masih di atas aturan yang berlaku tuh. Kemudian juga ada juga tadi peraturan-peraturan lainnya yang tentunya ini memudahkan para pemerintah daerah gitu ya untuk memberikan izin. Jadi untuk simple-simple checking gitu ya sudah bisa diakomodir dengan 3D e-submission ini, supaya nanti checking lebih detail bisa juga dilakukan lebih cepat ke depannya oleh tim yang melakukan perizinan dan approval-nya lebih cepat, dan harapannya tentunya bisa membuat proses perizinan lebih efektif, efisien, dan lebih banyak lagi investor yang datang. Betul, Gitu. jadi lebih cepat ya berarti Mas Indika untuk Bener banget, submission ini. bener banget Kak Widi. Kemudian juga tadi kalau nggak salah yang diupload itu IFC ya? Iya, bener. Jadi cukup banyak sebetulnya data yang bisa diupload, tapi salah satu yang kita contohkan di sini adalah data IFC nih Kak Widi. Jadi nanti rekan-rekan sekalian
Jika memang tertarik itu udah bisa tuh upload langsung di web base, nggak perlu lagi uh, tim lokal government-nya yang publish gitu. Menarik sekali ya, Mas Indika. Oke. Oke, jadi mungkin itu aja sih highlight dari aku Kak Wedi. Ya, jadi kalau kita recap nih ya, Mas Mhm. Indika, sebenarnya tadi kita sudah menceritakan terkait activity kita di user conference gitu ya, yang Selama 1 minggu, selama 1 minggu, mulai dari activity yang serius-seriusnya sampai fun activity-nya betul. gitu, dan kemudian juga kita sudah menjelaskan intisari atau key highlight untuk Mhm. teknologi update-nya nih. Kedepannya harapannya nanti rekan-rekan gitu ya yang berkesempatan atau ingin mengikuti event SE User Conference itu bisa mengikuti tadi webinar-nya gitu Betul. ya, terus bisa mengikuti SEG SEG Award mungkin Award di tentu Serisa kita saja. ya. Nah, untuk yang masih mahasiswa atau fresh graduate bisa mengikuti yang Scholar Award juga gitu. Dan Betul. harapannya nih dari tadi teknologi yang kita share, mudah-mudahan jadi ada beberapa yang bisa didapat gitu ya oleh peserta webinar bahwa ini update terbaru dari AGIS dan juga inovasi termasuk teknologi dan solusi yang terbaru ya. Contohnya ini di Kota Praha juga nih Mas Indika Terkait gitu, submission. terkait e-submission yang cukup menarik. Nah, ini ada resources yang bisa diakses oleh peserta webinar khusus terkait event ST User Conference yang temanya Uniting Our World gitu, dan boleh di-scan atau di-screen capture silahkan gitu ya untuk kita bisa mengakses terkait proceeding atau recording dari ST User Conference juga. Jadi materi-materinya kita bisa lihat di sana ya. Betul ya. Jadi Oke. ada satu website, namanya Mhm. Media Space Esri gitu. Nanti rekan-rekan bisa memilih nih mau mendengarkan plenary-nya Jack gitu ya, atau melihat use case dari success story gitu kita gitu ya di US dan di secara global. Termasuk juga sebenarnya ada satu use case yang menarik dari Singapura juga ya, Mas Betul. Andika gitu. Di situ bisa dilihat recording-nya gitu. Dan nanti kalau rekan-rekan juga mau mengikuti SC Community bisa join, ini yang sudah disediakan barcode-nya gitu ya. Jadi di situ biasanya ada tanya jawab terkait beberapa pertanyaan gitu ya, terkait diskusi produk dan lain sebagainya atau isu dan lain sebagainya. Wah, ada juga MOC atau rangkaian training secara free ya yang dapat diakses oleh Bapak dan Ibu sekalian, bisa diikuti juga, yang biasanya jenis-jenis trainingnya tuh beda-beda ya, tiap Betul. beberapa bulan sekali ya Mas Betul. Indika gitu. Jadi memang MOS ini cukup menarik rekan-rekan. Dia memang jadi satu rangkaian training gitu ya. Ada waktunya cukup panjang untuk rekan-rekan sekalian menyelesaikan trainingnya dan spesifik juga ke tema-tema tertentu mulai dari 3D, spatial analytic, bahkan mungkin ke depannya ada AI juga ya. Seperti itu. Oke, dari Kak Widi. Oke, sekarang kita mungkin akan masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab ya. Mhm. Jadi saya ingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung di-submit ya di panel question yang ada di GoToWebinar Bapak dan Ibu sekalian. Silakan untuk tanyakan apa saja gitu ya terkait materi webinar dan lain sebagainya. Jika ada pertanyaan, nanti akan kami jawab satu persatu pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Seperti itu. Oke, nah ini sepertinya ada pertanyaan dari Pak Rustam gitu ya. Uh, SC User Conference tahun 2025 itu kapan sih? Oke. Nah, Apa nih Kak jadi Widi? Mungkin kita share ya dari sekarang ya. boleh kita share ya. Jadi untuk rencang-rencang nih untuk SC User Conference 2025 itu akan dilaksanakan 14 Juli. Oke, 14 Juli 14 tahun Juli. depan gitu ya. Jadi ya rekan-rekan bisa bersiap-siap ya. Bersiap-siap gitu ya. 14, 15, 16, 17, 18 sampai 18 gitu. Karena Oke. 5 hari biasanya rangkaiannya yang seperti itu. Nah, kemudian dari Mas Indika lihat pertanyaan tertentu nggak itu dari uh, attendinya? Oke, sebentar coba kita cek ya. Oke, jadi eh mungkin dari Kak Widya ada pertanyaan lain? Ya, kayaknya ini dari Mbak Hikmah ya. Ada pertanyaan terkait
gimana sih penggunaan dari GeoBeam gitu ya atau ArcGIS Urban terbaru di SC Circumference gitu. Dari Mas Indika mungkin yang keliling booth-nya nih, Oke. seperti apa? Jadi kalau pemanfaatan GeoBeam tentunya kan di era saat ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana menyatukan GIS dan BIM gitu ya, yang sebelumnya mungkin silo sendiri-sendiri kerjanya. Nah, saat ini bagaimana kita bisa menyatukan kedua konsep tersebut antara GIS dan BIM, dan konsep GeoBeam yang Esri kembangkan ini memang memudahkan kita untuk mengintegrasikan data BIM dan juga data GIS, sehingga data BIM yang mungkin tadinya tidak terlihat secara spasial seperti itu ya, saat ini dengan mudah kita visualisasikan ataupun bahkan kita overlaykan dengan data-data baik itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi dari sisi GIS seperti itu, Kak Widi. Menarik sekali. Uh, Lalu di sini juga ada pertanyaan ya terkait gimana sih cara daftar user conference kalau mengikuti attendee secara online. Oke. Mas Indika mungkin bisa cerita nih gimana caranya. Jadi rekan-rekan sekalian bisa coba searching aja di browsernya gitu ya, Esri User Conference. Di paling atas ada tuh Esri User Conference, dan nanti bisa coba register di website tersebut. Mungkin nanti websitenya Kak Widi boleh kasih di kolom chat juga ya, websitenya yang mana supaya memudahkan. Nanti tinggal register aja. Nanti di sana akan kita tinggal mengikuti nih arahan-arahan dari webnya Esri User Conference. Kemudian ketika sudah terdaftar, nanti tentunya teman-teman akan mendapatkan akses langsung ke Esri Event, di mana di Esri Event tadi rekan-rekan sekalian kalau yang berkesempatan untuk hadir offline bisa memanfaatkan fitur Esri Event Maps di sana gitu ya. Kemudian juga schedule-nya gitu ya. Ada schedule untuk technical session apa saja, plenary-nya ada di lokasinya di mana dan sebagainya. Seperti itu. Nah, I see, menarik ya. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan, coba saya pilih terlebih dahulu ya. Oh, ini ada pertanyaan, bagaimana sih caranya agar bisa mengikuti map gallery? Nah, submit map di map gallery. Nah, ini mungkin Mas Indika yang berpengalaman terkait OIKM ya. Gimana sih flow-nya nih, Mas Indika? Oke, biasanya sih kita ketika ingin ikut map gallery sama ya, sebetulnya kita coba, mungkin nanti Kak Budi juga coba kasih websitenya ya untuk register map gallery. Di sana nanti bisa coba daftar untuk map gallery, dan di sana bisa disediakan nih rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan ingin mendaftarkan solusinya itu terkait apa gitu ya. Misalnya apakah ingin mendaftarkan berupa poster yang mungkin nanti akan ditempelkan di event map gallery di San Diego sana, atau hanya sekedar online gitu ya. Kita juga bisa submit online untuk misalnya berupa video ataupun live application-nya seperti itu, dan itu rekan-rekan bisa daftar nanti di websitenya Map Gallery ya, seperti itu. Ah, iya. Sebenarnya map gallery ini open to public gak sih, Mas Indika? Gitu. Ya, Nah, ada pertanyaan juga. tentunya open ya. Jadi untuk bisa daftar tinggal register aja. Nanti kalau mungkin beberapa organization yang mungkin sudah bekerja sama dengan Esri mungkin bisa minta bantuan ke staff Esri Indonesia, atau rekan-rekan yang belum mungkin bisa coba daftar sendiri, itu juga sangat memungkinkan. I see. Oke, menarik. Seperti Mbak Nadira ya, Iya, yang sempat betul. ikut juga masuk ke map gallery karena dia mengikuti lomba Asian Scholar Award ya, Betul. Mas Indika. Oke. Nah, sebentar saya coba Ada pertanyaan lagi? cari dulu ya pertanyaannya. Oke, ini kayaknya masuk nih ke aku pertanyaan Oke. terkait pemanfaatan 3D tiles nih, Oh, KWD demoin. Kayaknya kreditas. tadi belum didemoin kali ya. Mungkin kita bisa kasih lihat juga pemanfaatan-pemanfaatan digital twin ataupun 3D tiles nih rekan-rekan sekalian. Nah, di sini rekan-rekan sekalian bisa lihat gitu ya. Di sini pemanfaatan data 3D tiles yang mana tentunya 3D tiles ini bisa membantu rekan-rekan sekalian untuk bisa menampilkan data 3D
dalam ukuran yang besar, gitu ya, dan juga lebih ringan seperti itu. Dan ini salah satu pemanfaatannya seperti itu, rekan-rekan sekalian. Sebenarnya cukup banyak pemanfaatan dari data-data 3D Tiles ini, rekan-rekan. Mungkin kita bisa tunggu di next webinar mungkin ya, yang kaitannya lebih fokus membahas terkait 3D seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan lainnya, saya rasa kita bisa mengakhiri untuk webinar siang hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya ucapkan nanti boleh ditunggu untuk sesi siaran ulangnya gitu ya, recording dari webinarnya yang akan dikirim ke email Bapak Ibu yang sudah didaftarkan ketika mengikuti acara webinar ini. Baik, seperti itu. Selamat siang. Selamat siang.